Baik, Bapak Ibu, mohon izin Bapak Ibu Kasir, saya mengambil alih acaranya ya. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Farah Umaina Suri Halianesti Salsabila. Mungkin namanya terlalu panjang, jadi bisa dipanggil Farah. Untuk saat ini saya ada di Unit Kerja TK Dharma Wanita Karangsono, Kecamatan Kanigoro. Baik, menyambung dengan materi yang sudah tadi dari PAUD 2 dan juga materi dari SD dan juga SMP, mungkin kita juga tidak jauh berbeda ya Bapak Ibu. Di sini SMA-nya perlu disebutkan. Baik, kebetulan saya SMP-nya itu dari SMP 1 Serengat dan SMA-nya saya alumni dari sini, SMA Negeri 1 Serengat. Tepuk tangan untuk SMA Negeri 1 Serengat. TK-nya saya dari TK IT Ibadur Rahman Ponggok. Jadi saya merantau kemana-mana Ibu, di Ponggok, di Serengat. Terus saya kuliah di Jogja, kemudian saya pulang ke Kanigoro, seperti itu. Menyambung dengan materi yang tadi, ini kita sudah menyamakan persepsi nih. Jadi kita ini sebagai guru, kita itu tidak hanya menyampaikan materi saja kepada murid-murid kita, tetapi kita ini juga sebagai jembatan. Bagaimana kita bisa menganalisis, bagaimana kita bisa mengkolaborasi dan kita bisa menyampaikan kepada murid-murid kita tentang pembelajaran mendalam dan juga konsep dari PN itu sendiri. Nah tentunya di sini saya juga tidak akan sendirian. Saya akan dibersamai oleh narasumber hebat dari kelas PAUD 1. Tepuk tangan dulu untuk PAUD 1. Baik, yang pertama saya undang narasumbernya. Beliau adalah seorang wanita cantik. Saya menyebutnya adalah seorang independent woman. Seorang independent woman ini, beliau adalah seorang asesor BAN PDM tahun 2014 sampai 2024 dan sekarang juga mengembang menjadi asesor lagi mulai tahun 2024 sampai sekarang. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ini dia Ibu Nihayatul Marzudah MPD. Untuk narasumber yang kedua, mari kita sambut. Beliau adalah senior saya, Ibu Arifatul Hidayah SPD dari TK Al-Hidayah Sauntar 2. Terima kasih Bu Niha dan Ibu Arif atas waktunya yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber dari PAUD 1 ya. Oke. Di sini kita akan berbagi praktik baik mengenai implementasi pembelajaran mendalam di lembaga TK yang ada di sini. Itu ada lembaga dari TK Al-Amin Telogo dan juga TK Al-Hidayah Sawantar 2. Baik, sebelumnya kita tidak perlu berlama-lama lagi nih Bapak Ibu, mungkin di sini untuk secara teori kita sudah sama nih. Mungkin kita langsung saja masuk ke materinya. Di sini saya ingin lebih banyak ngobrolnya dulu. Jadi di sini saya ingin tahu sebenarnya apa sih pembelajaran mendalam itu setelah ada munculnya statement bahwa kita itu ada perubahan pendekatan. Nah, kita itu menggunakan pendekatan mendalam atau deep learning. Nah, kita ini harus tahu dulu sebenarnya apa sih deep learning itu. Mungkin bisa dibantu dijawab. Baik, terima kasih Bu Wala. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ke bagian jam rawan nggih, waktunya ngantuknya ini. Baik, terima kasih Bu Farah atas pertanyaan yang diberikan. Secara umum saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah memahami tentang pembelajaran mendalam itu apa. Karena secara harfiah kita sudah memahaminya nggih, mendalam. Berarti anak-anak harus memahaminya secara mendalam, harus mempelajarinya. Jadi kalau pembelajaran mendalam itu lebih pada suatu pendekatan yang ingin memuliakan siapa? Memuliakan guru dan juga peserta didik, yang akhirnya mereka bisa melaksanakan kegiatan itu tidak hanya sebuah hafalan, akan tetapi mereka bisa merasakan, bisa sadar, dan itu kegiatan itu bisa bermakna untuk anak-anak. Jadi harapannya ketika mereka sudah sadar, sudah bermakna, mereka melaksanakannya itu dengan gembira. Seperti itu, Bu Farah. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bu Arif? Apa sih Bu PM itu untuk lembaga PAUD? Ya, terima kasih. PM seperti yang dipaparkan oleh Bu Liha tadi, bahwa dulu waktu pembelajaran konvensional kan anak-anak itu hanya dituntut untuk menghafal dan meniru. Kita tidak melihat proses pembelajarannya, tetapi kita melihat hasil akhirnya. Tapi dengan pendekatan pembelajaran mendalam ini diharapkan anak-anak mampu mengetahui atau paham konsep secara keseluruhan tentang materi yang akan kita pelajari, dan ada keterkaitannya atau kontekstual dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup seperti itu. Baik, terima kasih Bu Arif dan Bu Nina. Nah, setelah mendengar adanya pendekatan pembelajaran mendalam ini kan kita harus mengajak anak supaya sadar, bermakna, dan bagaimana pembelajaran itu harus menggembirakan. Nah, respon dari guru dan juga wali murid ini seperti apa Bu untuk pembelajaran PM sendiri? Alhamdulillah, untuk lembaga kami respon dengan adanya pembelajaran ini luar biasa menurut saya, karena meskipun yang berangkat untuk mengikuti pelatihan ini hanya 2 orang, setelah kami melakukan perimbasan atau sosialisasi kepada teman-teman, mereka langsung menyambut dan kita menyamakan persepsi sehingga kita berusaha bersama-sama menerapkan pembelajaran mendalam di kelas, meskipun masih proses ya, jadi kita masih sama-sama belajar, tapi kita berusaha semaksimal mungkin agar pembelajaran mendalam betul-betul dapat terwujud di lembaga kami. Sedangkan dukungan dari kepala sekolah juga sangat luar biasa sekali. Ibu kepala sekolah memfasilitasi apapun yang dibutuhkan kami para guru untuk mewujudkan pembelajaran mendalam di lembaga. Begitu juga dengan wali murid, mereka juga sangat mensupport tentang kegiatan pembelajaran mendalam ini. Contohnya saat pembelajaran mendalam kita membutuhkan media atau bahan-bahan untuk kegiatan main. Kami biasanya berkolaborasi dengan wali murid untuk menyediakan atau menyiapkan bahan pembelajaran tersebut. Mungkin seperti itu. Baik, itu tadi sudah masuk ke dalam PMB Bu. Jadi berkolaborasi dengan wali murid dan juga berkolaborasi dengan lembaganya, dengan intra dari sekolah itu sendiri supaya PM ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk aja nih. Kita bisa langsung dengarkan apa sih hal menarik apa yang ibu-ibu ini temukan di sekolah dalam mempraktikkan pembelajaran mendalam di lembaganya. Mungkin ada cerita khusus atau cerita yang menarik nih yang mungkin bisa kita bagikan kepada teman-teman semuanya yang ada di sini. Terima kasih. Kalau untuk pengalaman pembelajaran, karena memang kita hanya merubah dari diferensiasi, bukan merubah sebenarnya, melengkapi dari diferensiasi menuju ke pembelajaran mendalam, dan kurikulumnya kan tetap merdeka. Jadi secara umum untuk kegiatan pembelajaran di TK, walaupun
sudah beberapa kali berubah, sudah beberapa kali berubah untuk kurikulumnya. Akan tetapi sebenarnya untuk anak TK itu masih tahap berpikir konkret. Jadi memang dari awal itu sesuai dengan karakteristik anak, pembelajarannya memang harus mendalam sebenarnya. Tinggal kita mengoreksi kira-kira sesuai dengan teoritisnya atau tidak, apa yang sudah kita laksanakan. Kalau untuk respon seperti yang disampaikan Bu Arif tadi, alhamdulillah responnya juga baik. Hanya saja mungkin karena kita ini sebagai pion, ketika kita mengikuti pelatihan itu pasti sebagai pion, kemudian diminta untuk mengimbaskan. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Karena apa? Rekan-rekan kita itu masih ada yang nyaman dengan pembelajaran konvensional. Padahal kalau konvensional itu memang enak di gurunya, jadi mereka hanya butuh menyiapkan LK, dan pembelajarannya berpusat kepada guru. Nah, itu yang menjadi tantangan kita juga, bagaimana sih agar kita bisa mengajak teman-teman semuanya itu berubah dari konvensional menuju pembelajaran mendalam. Seperti itu Bu Farah. Baik, terima kasih Bu Niha. Mungkin ini kita bisa bahas nanti di belakang ya Bu. Kita juga membutuhkan tips bagaimana kita mengajak teman-teman yang masih berpikir konvensional, yang masih belum grow mindset, ya. Setuju napa mboten? Setuju. Di sini apakah ada yang masih pakai LK? Mungkin di sini LK-nya itu bukan LK yang anak hanya mengerjakan gitu, nggih. Betul. Nah, kalau dari Bu Arif nih Bu, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman, apakah ada kegiatan proyek yang menarik nih Bu, yang bisa dibagikan ke teman-teman ini? Terima kasih. Pengalaman kami di lembaga setelah mengikuti kegiatan IN kemarin, kami menerima materi dan kami berusaha mengimbaskan di kelas kami masing-masing. Kami berusaha merancang pembelajaran yang menarik, salah satunya dengan pembelajaran berbasis proyek. Karena saya memegang kelas A, usia anak yang masih sangat kecil menurut kami, jadi proyek yang kami rencanakan atau kami rancang hanya proyek sederhana. Contohnya kemarin yaitu proyek membuat akuarium dari galon bekas. Jadi di situ anak-anak berkolaborasi bersama teman-teman membuat akuarium dari galon tadi. Kegiatan lainnya bagaimana? Anak-anak sudah disiapkan gambar ikan, berbagai macam gambar ikan, atau anak-anak juga boleh menggambar sendiri ikan sesuai dengan kreativitas mereka. Selanjutnya mereka gunting dan ditempelkan ke galon tersebut. Untuk dalamnya bisa juga ditambah dengan kerikil-kerikil atau ranting-ranting yang bisa mempercantik akuarium tersebut. Setelah akuarium jadi, anak-anak bermain memancing ikan dari akuarium dengan tempat atau akuarium yang telah dibuat tadi. Caranya anak-anak membuat pancingnya sendiri, yaitu menggunakan tusuk sempol itu Bu, yaitu mudah didapat tusuk sempol, diberi tali seperti itu dan ujungnya dikasih magnet. Demikian juga untuk ikannya juga diberi magnet. Dengan proyek yang mereka buat dan mereka memainkannya, jadi pembelajaran yang diperoleh anak-anak hari itu betul-betul mendalam bagi mereka dan menggembirakan juga bermakna. Ya, mungkin dari Ibu Niha ada kegiatan yang menarik nih Bu yang bisa disampaikan. Sebenarnya secara umum kita selalu berusaha menghadirkan kegiatan yang menarik, karena memang dari hasil pelatihan ini kita kan diminta untuk bagaimana sih anak aktif dalam kegiatan pembelajaran, apalagi di kegiatan memahami. Makanya untuk kegiatan memahami itu kita berusaha menghadirkan
benda asli, berusaha menghadirkan benda asli ke dalam kelas ataupun kita ajak keluar kelas, dan itu sudah pernah tidak hanya pernah tapi hampir setiap hari kita laksanakan, karena memang untuk temanya sendiri kita mengambil tema yang terdekat dengan dunia anak. Alasan kenapa teorinya mengambil tema itu yang terdekat dengan dunia anak adalah agar kita bisa menghadirkan objek itu ke dalam pembelajaran, baik dengan mengunjungi atau dengan membawanya ke dalam kelas. Seperti ini kita ambil subtopiknya wortel. Jadi ketika subtopik wortel itu kita tidak hanya menunjukkan gambar wortel itu seperti apa, akan tetapi juga membawa wortelnya. Kalau bisa tidak hanya satu jenis wortel. Ini pada saat kegiatan ini saya membawa 2 jenis wortel, jadi ada wortel sayur dan juga ada wortel manis. Nah, di kegiatan ini tidak ada rencana saya untuk anak merasakan wortel itu. Tapi setelah masuk ke dalam memahami, tiba-tiba ada yang bercelutuk, "Bu, ayo dicoba, Bu. Serius mau nyoba? Ini mentah loh. Mau, Bu? Oke, Bu guru cuci dulu." Bu guru cuci dulu wortelnya. Terus kemudian berusaha mencari pisau. Untungnya dekat dengan dari yayasan, jadi kita bisa ngambil di yayasan walaupun di lembaga juga ada tapi agak kesana lebih dekat ke yayasan. Akhirnya ambil seperti itu. Terus kita potong-potong dan anak-anak mencoba. Dan ini yang lucunya lagi, esoknya lagi itu ketika membawa bekal, mereka membawa bekalnya wortel mentah. Karena apa? Mereka sudah mencoba. Oh, ternyata wortel itu enak. Itu. Terus ini juga ada kegiatan selanjutnya. Ini jeruk. Nah, ini saya kolaborasi dengan orang tua. Jadi memang setiap ada kegiatan yang sekiranya kami membutuhkan sumber yang banyak agar lebih bervariasi, kita kolaborasi dengan orang tua. Ini contohnya jeruk. Ini saya WA ke orang tua. Dimohon anak-anak bisa membawa jeruk. Jeruknya bebas, jeruk apa saja boleh. Jadi nggak harus jeruk buah bunda, silahkan bawa bermacam-macam jeruk. Akhirnya pada waktu kegiatan memahami apa yang terjadi, mereka bisa membandingkan antara jeruk bali dan jeruk biasa, membedakan antara jeruk buah dan jeruk nipis, kemudian juga merasakannya. Dan kebetulan di kebun sekolah itu ada juga pohon jeruk. Nah, anak-anak diminta untuk ke halaman sekolah, di kebun sekolah. Jadi memang harapannya untuk pembelajaran anak usia dini secara teoritis kita bisa menghadirkan pembelajaran yang konkret, yang nyata. Karena dari hal yang nyata itu kita bisa menggali pengetahuan mereka, lebih menambah lagi pengetahuan mereka dari yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu semakin tahu. Terima kasih Bu ya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi Bu, saya penasaran gimana sih caranya kita itu sebagai guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan juga inisiatif anak saat kegiatan memahami. Coba mungkin bisa dijelaskan. Sebenarnya secara umum saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah melaksanakannya, tapi saya akan berbagi bagaimana sih caranya agar memancing anak itu untuk lebih ingin tahu, karena kalau kita sekarang ini di kurikulum merdeka itu ada pedomannya kan. Sekarang itu guru jangan banyak pernyataan, tapi guru harus banyak pertanyaan. Nah, itu yang berusaha saya lakukan di kelas. Jadi ketika saya mau menjelaskan tentang sebuah benda, itu tidak langsung saya jelaskan. Anak-anak, ini contohnya tadi saya bawa botol. Ada sponsornya nanti jadinya Nah, anak-anak, ini adalah air minum. Ini air minumnya diwadahi botol.
Nah, kira-kira rasanya gimana? Manfaatnya untuk apa? Tidak seperti itu, tetapi kita bisa buat permainan. Kalau di TK memang lebih banyak permainan biar anak-anak lebih tertarik. Ngoten. Nah, anak-anak, Bu Guru bawa sesuatu. Ayo kita lihat. Apa kira-kira yang kita bawa? Apa ya? Yuk, main tebakan. Bim salah bim jadi apa? Prok 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 prok. Nah, ini apa ya ini? Nah, nanti anak-anak akan saat menyapu itu air seperti itu. Baru kita menyampaikan pertanyaan pemantik lainnya yang sekiranya anak-anak akan lebih tertarik untuk memahami apa yang sedang kita bahas. Terima kasih Bunda. Mungkin dari Bu Arif. Sebenarnya hampir sama dengan Bu Ingat ya, untuk menggali partisipasi aktif dari peserta didik dalam proses memahami, kita menghadirkan benda-benda atau barang yang menarik untuk anak agar mereka tertarik, fokus kepada apa materi yang akan kita sampaikan. Dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau celotehan-celotehan mereka, pertanyaan-pertanyaan mereka yang tidak harus guru sendiri yang menjawab, tetapi juga jawaban dari teman-teman, karena anak-anak itu biasanya dari rumah kalau orang tuanya selalu membersamai mereka setiap harinya, mereka akan membawa pengetahuan awal dari rumah itu yang sudah sangat luar biasa. Sehingga saat ada materi atau bahan ajar yang akan mereka pelajari yang telah kita hadirkan di kelas, maka dengan sendirinya mereka akan bercerita atau menjawab pertanyaan teman seperti itu. Jadi kelas akan semakin hidup, semakin anak-anak semuanya berpartisipasi aktif dalam proses memahami tersebut. Baik, terima kasih Bu Arif atas pernyataannya. Nah, mungkin dari sini kita bisa tahu nih Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru itu harus memancing dulu ide-ide anak, memancing biar anak-anak itu menyampaikan apa yang sebenarnya ingin mereka sampaikan, dan kita tidak boleh mendikte anak sama nih seperti yang di SMP maupun di SMA. Jadi kita memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi. Nah, mungkin di sini ada bukti-bukti foto atau video kegiatan yang mungkin bisa dilihatkan ke teman-teman, Bu. Oke, kalau bukti foto atau video sudah ada. Untuk videonya nanti terlalu lama, sebenarnya sudah disiapkan barcode. Hanya saja mungkin saya mau menambahkan sedikit Bu Farah ya. Menambahkan sedikit tentang pembelajaran mendalam dan akreditasi itu apa, ada keterkaitannya. Kita lihat beberapa butir. Di situ ada memanfaatkan ruang atau tempat di lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Saya ingin bertanya kembali kepada Bapak Ibu dari kegiatan saya tadi yang jeruk. Nah, kira-kira sudah memanfaatkan makhluk sekitar atau lingkungan sekitar atau belum? Sudah. Nah, harapannya kita di sini sama-sama mengevaluasi, ya. Kira-kira pembelajaranku di sekolah itu sudah merdeka atau belum? Sudah mendalam atau belum? Itu. Terus kemudian memanfaatkan makhluk hidup sebagai sumber belajar. Sudah atau belum? Sudah. Tanaman itu juga termasuk sumber belajar dari makhluk hidup. Bahan di sekitar. Tadi mungkin belum saya jelaskan, tapi insya Allah slide-nya sudah ada, ya. Untuk kegiatannya anak-anak menulis itu, kalau pra menulis untuk anak usia dini itu boleh ini, ya, masih pada tahap pertama itu kita menyusun seperti kolase, tapi kolasenya kolase huruf, atau menulis di atas pasir, atau menulisnya menggunakan pasta. Jadi memang harus ke kegiatan bermain. Makanya untuk bahan di sekitar itu harapnya juga tetap dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya tentang memerdekakan adanya pilihan kegiatan main. Jadi di anak usia dini itu tidak hanya satu kegiatan yang kita siapkan. Kalau satu kegiatan saja itu namanya konvensional atau
masih berpusat pada guru, ya. Makanya kita diminta untuk menyediakan 3 kegiatan main. Dalam 3 kegiatan main ini minimal 3 kegiatan main ini. Dalam kegiatan main ini tidak hanya 1 atau 2 bahan yang dimanfaatkan, akan tetapi banyak bahan yang bisa dimanfaatkan. Contoh, tadi untuk kegiatan jeruk itu ada kegiatan bermain peran. Di kegiatan bermain peran itu tentunya ada bahan yang bisa dimanfaatkan anak. Ada kasir-kasiran, ada uang mainan, ada kantong plastik, ada jeruk, dan ada keranjang. Nah, itu salah satu contohnya. Untuk kegiatan menulisnya, peran menulisnya itu tidak hanya menyediakan pasir, akan tetapi juga menyediakan bahan-bahan alam, kembang-kembang rumput liar itu bisa dimanfaatkan. Selain itu juga batu kerikil atau biji-bijian. Tapi itu kita hadirkan dalam satu kegiatan. Jadi memang biar bisa dieksplorasi anak. Terkait konteks lingkungan, kemudian 3 jenis main, sensori motor, pembangunan, dan bermain peran, itu harapannya memang muncul juga. Pendekatan saintifik 5M, kita pelajari bersama. Pendekatan saintifik itu 5M. Masih ingat nggih? Yang 1M-nya mengamati. Oke, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengasosiasikan, yang kelima mengkomunikasikan. Nah, ini yang perlu kita munculkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini kira-kira muncul nggak di kegiatan mendalam Ibu-Ibu, Bapak-Ibu? Muncul. Munculnya coba kita pelajari bersama, ya, di kegiatan mengamati, menanya, dan mengumpulkan informasi. Kira-kira masuk ke pengalaman belajar yang mana? Memahami. Kalau yang mengasosiasikan dan mengkomunikasikan, mengkomunikasikan berarti masuk ke mengaplikasikan. Harus digarisbawahi, mengkomunikasikan di sini bukan mengkomunikasikan hanya anak menceritakan, akan tetapi anak bagaimana mereka menerapkan apa yang sudah diperoleh atau melaksanakan kegiatan sesuai topik yang dibahas. Seperti tadi bermain jual beli jeruk. Nah, itu anak-anak bisa mengkomunikasikannya dengan cara apa? Dengan kegiatan bermain jual beli. Tanya harganya jeruk, kemudian memberikan uang, terus kembaliannya berapa, seperti itu. Ngaten nggih. Selanjutnya setelah 5M, membuat karya sendiri sesuai ide atau berkarya bersama teman. Itu sebaiknya kita memang stimulasi dalam 1 hari itu kita adakan kolaborasi dengan temannya. Ini juga sebagai sebagai stimulasi anak-anak agar bisa mengungkapkan pendapatnya. Nah, ini bisa jadi solusi juga untuk anak-anak tadi yang kalau ditanya lali, nggak tahu, itu. Terus kemudian untuk mendidik. Nah, kita mari belajar bersama. Saya sendiri pun juga jadi guru, kembali menjadi guru, masih belum lama, ya. Kembali menjadi guru masih belum lama. Jadi saya juga masih perlu banyak belajar. Yaitu yang pertama menata alat dan bahan sebelum kegiatan bermain. Kemudian kenapa kok seperti itu? Kalau kita menatanya ketika anak-anak sudah datang, otomatis akan buyar, okay? Terus memberikan inspirasi awal. Inspirasi awal ini berarti di kegiatan memahami. Nah, kita usahakan menghadirkan benda asli. Kalau memang benda asli sulit kita hadirkan, bisa kita gunakan video, tapi jangan hanya satu sumber belajar. Terus selanjutnya memberi dukungan penguatan perluasan ide dan kebebasan bereksplorasi dan menentukan sendiri kegiatan main. Makanya kalau di TK itu biasanya setelah dijelaskan tentang subtopik, kemudian anak-anak dijelaskan tentang kegiatan main yang bisa dipilih, anak-anak diberi kebebasan untuk memilih mana dulu kegiatan main yang diinginkan. Tapi dalam kegiatan main itu tidak hanya dibiarkan,
Anak-anak hanya dibiarkan ini kamu buat apa? Buat Bu, buat gambar jeruk. Oh iya, bagus. Dilanjutkan ya, tidak hanya seperti itu. Jadi ketika anak-anak membuat jeruk, itu guru-guru juga memberikan dukungan dan penguatan. Wah, bagus sekali. Ini gambar apa? Gambar jeruk, Bu. Oh, gambar jeruk ya. Biar lebih bagus lagi kita tambah apa lagi ya? Biar nampak kayak jeruk kita tambah apa lagi ya? Oh, ditambah daun, Bu. Ternyata ketika kita menerapkan ini dalam kegiatan pembelajaran, itu anak-anak jadi lebih termotivasi. Oh, ternyata karyaku sudah bagus, lebih bagus lagi seperti ini. Jadi dari di awal kegiatan yang di awal tahun ajaran yang anak masih malu-malu dan takut dengan saya, kelihatannya saya memang menyeramkan. Seperti itu, lambat laun mereka mengikuti irama belajar dan mereka senang dalam kegiatan pembelajaran itu karena mereka memang langsung mengalami sendiri. Jadi ada banyak kegiatan belajar seperti kemarin sempat saya ajak anak-anak buat cilok juga. Saya kira nggak mau sama ciloknya, ternyata habis. Membuat telur juga seperti itu, menggoreng telur, membuat susu. Jadi memang kontekstual. Diharapkan pembelajarannya yang kontekstual. Terima kasih Bu Niha. Ini adalah salah satu contoh pembelajaran kontekstual dan inquiry kolaboratif di mana itu pembelajarannya memang dikemas untuk anak-anak itu biar bisa mendalam gitu loh. Jadi nanti ketika anak-anak sampai di rumah mungkin dia bisa bercerita kepada orang tuanya atau orang terdekatnya. Tidak harus kita yang harus tanya dulu, nanti dia bisa cerita. Berarti itu adalah pembelajarannya yang sudah bermakna gitu nih Bu. Untuk selanjutnya apa sih? Monggo. Mungkin slide-nya saya selesaikan dulu, nanti baru berpindah ke Bu Arif ya. Apa sih yang sudah saya laksanakan untuk pembelajaran mendalam ini? Ini salah satu contoh inquiry kolaboratif, penyediaan alat atau sumber belajar dengan orang tua. Ini contoh saya WA ke orang tua untuk menyiapkan beberapa sumber belajar. Dan ini inquiry kolaboratif narasumber atau guru pendamping kelas. Mungkin ada yang sudah melaksanakan ya. Jadi sejak kurang lebih 3 tahunan ini itu kami memang melibatkan orang tua sebagai narasumber pembelajaran. Kalau teman-teman sudah pernah melaksanakan akreditasi tentu ada pertanyaan seperti itu. Narasumber pembelajaran ini orang tua memberikan informasi terkait mungkin profesinya apa atau mungkin tentang kemampuan atau soft skill. Jadi kalau seandainya wali murid kita hanya orang ibu rumah tangga, itu padahal banyak sekali soft skill yang bisa diajarkan ke anak-anak. Contoh, menyapu, melipat, mencuci baju. Nah ini sudah ada daftar, ini daftar dari wali murid untuk kegiatan Parents Day. Di situ orang tua menjadi narasumber pembelajaran. Terus kemudian kalau yang di sebelahnya itu kita melakukan outing class, kalau yang sebelahnya lagi itu study at home. Dalam artian anak-anak belajar di rumah temannya. Dengan narasumbernya juga tetap orang tua. Nah, kalau ini untuk kegiatan berbagai praktek baiknya seperti ini, guys. Terus kalau ini kegiatan praktek baiknya secara online. Jadi memang biar saya sendiri pun kadang-kadang untuk menentukan kegiatan main itu bingung sekali. Kira-kira kegiatan main apa ya yang menarik untuk anak-anak ya, yang sekiranya bisa menginspirasi anak, yang bisa dieksplorasi anak. Akhirnya ya karena memang saya mencari sumbernya tidak hanya dari dari teman sejawat, kita memang diskusi dengan teman sejawat, itu saya biasanya juga mencari online. Mungkin Bapak Ibu ada yang juga melaksanakannya seperti itu? Iya, berarti sama. Kita cari inspirasi. Sekarang itu banyak asisten yang bisa kita manfaatkan. Mungkin itu Bu Farah. Selama melaksanakan pembelajaran PM di Uniha, kira-kira ada nggak sih tantangan tersendiri bagi jenengan untuk
melaksanakan PM di lembaganya Bu Niha sendiri? Kalau tantangannya tentunya pasti ada, okay? Pasti ada. Kalau dari anak didik secara umum, alhamdulillah kalau kita kegiatannya memang mendalam, memang mereka bereksplorasi, melibatkan semua panca inderanya, ibaratnya seperti itu, alhamdulillah tidak begitu ada permasalahan yang sangat yang sangat. Jadi lebih pada bagaimana sih saya sendiri bisa melakukan refleksi kekurangan saya dalam pembelajaran itu apa, kemudian mencari solusinya. Yang paling urgent adalah bagaimana sih bisa menghadirkan pembelajaran itu lebih menarik lagi, bagaimana sih bisa mendapatkan sumber-sumber kegiatan yang bisa menginspirasi anak-anak. Terima kasih Bu Niha. Mungkin sekarang kita bisa berganti ke Bu Arif untuk berbagi praktik baik yang ada di lembaga Bu Arif, yaitu TK Alhidayah Sawentar 2. Terima kasih. Di sini kalau Bu Niha tadi sudah panjang sekali ya, dari materi implementasi yang sangat luar biasa. Di sini saya berbagi praktek baik tentang penerapan pembelajaran mendalam di kelas yang saya laksanakan selama 1 hari saja, seperti itu. Next, ini latar belakang tadi sudah langsung saja ke ini. Saya mengambil Pak. Nah, ya, dalam saya merancang pembelajaran, saya mengajar di kelompok A. Saya mengambil topik binatang kesayangan dan subtopiknya kucing. Nah, ini seperti yang Bu Niha telah paparkan tadi, bahwa pembelajaran di TK kegiatan mainnya harus beragam dan menarik minat anak untuk belajar dengan secara sadar, bermakna dan menyenangkan. Jadi untuk 1 hari di topik binatang dan subtopik kucing, saya menyiapkan 5 densitas main. Yang pertama yaitu bermain peran Dokter Hewan yang di sebelah sana. Dari bermain peran dokter hewan ini, kita dapat menstimulasi berbagai macam aspek perkembangan anak. Dari kognitifnya anak-anak belajar menghitung. Kalau kemarin itu anak-anak menghitung jumlah obat yang akan diberikan kepada pasiennya, seperti itu. Pasiennya kucing berarti diberikan kepada pemiliknya kucing. Terus dari sosialnya, anak-anak juga belajar antri, seperti itu. Literasinya atau komunikasi bahasanya, itu anak-anak belajar berkomunikasi dengan teman dengan bahasa yang masih sangat sederhana karena masih kelompok A, seperti itu. Untuk yang kedua, kegiatan pre-writing skill ini untuk menyiapkan anak-anak dalam proses belajar menulis. Jadi di kelompok A masih belum kami kenalkan tentang penggunaan alat tulis di semester ini karena masih banyak motorik halusnya anak-anak itu yang belum siap, sehingga kami menyiapkan pembelajaran yang menyiapkan kemampuan motorik halusnya terlebih dahulu supaya saat nanti anak-anak sudah siap untuk melakukan kegiatan menulis yang sebenarnya, anak-anak sudah betul-betul matang kemampuan motorik halusnya. Untuk yang ketiga yaitu di sana untuk kegiatan numerasinya, anak-anak belajar meniru huruf membentuk kata kucing dengan luspan. Karena tadi saya sampaikan bahwa anak-anak belum memegang alat tulis ya, seperti pensil atau seperti itu. Jadi anak-anak masih kami ajari untuk meniru huruf dengan luspat yang kami sediakan. Bisa dari batu, kerang-kerang,
ranting-ranting atau apapun yang ada di sekitar kita yang bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar. Nah, dari meniru tadi, anak-anak secara langsung akan mengenal itu tadi huruf apa, itu tadi bisa membentuk kata apa dari huruf-huruf yang telah anak-anak susun. Jadi sedikit demi sedikit kemampuan numerasi mereka akan berkembang. Yang selanjutnya membuat karya bentuk kucing. Kami sediakan berbagai media, dari ada plastisin, kardus, terus cup kopi, kertas itu. Nah, dari situ anak-anak dibebaskan untuk bereksplorasi bagaimana membuat karya berbentuk kucing seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu membuat kandang kucing dari balok. Ini kegiatan yang paling disukai oleh anak-anak, terutama anak-anak putra. Anak-anak putra itu senengannya panggah dolanan balok, nyusun balok. Dari kegiatan menyusun atau membangun itu, ternyata anak-anak itu luar biasa, di luar ekspektasi kita sebagai guru. Kadang di pikiran saya, kok iso ya cacah bangunnya seperti itu, meskipun usia mereka masih sangat kecil. Next, ini untuk kegiatan memahami, kami menghadirkan benda nyata, yaitu kami membawa kucing. Nah, anak-anak sangat antusias sekali. Yang di sana, yang gambar di atas itu, yang masih mainan sendiri itu, begitu tahu ada kucing dihadirkan, langsung nimbrung di situ yang di bawah ini. Di sini, nah itu anaknya langsung aktif bertanya, menyampaikan pendapat mereka, menyampaikan pengetahuan mereka bahwa saya itu di rumah punya kucing 2, makanannya seperti ini dan seperti itu. Dan kami juga memunculkan bahan ajar yang lain, yaitu menonton video. Karena kelompok kami kecil, jadi menonton videonya hanya dari laptop. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Arif sudah berbagi praktik baik. Mungkin karena kita ini masih banyak sebenarnya yang ingin kita sampaikan, kita masih ingin banyak berbagi, tapi kita terhalang oleh waktu nih Bapak Ibu. Jadi mungkin di sini kami akan membuka 2 pertanyaan langsung saja, mungkin dari teman-teman SMP SMA atau dari PAUD. Monggo dipersilakan untuk bertanya. Pas? Alhamdulillah kalau seperti itu. Baik Bapak Ibu yang hebat, hari ini kita telah bersama dan mendengarkan berbagi praktik baik dari penerapan pembelajaran mendalam di lembaga Taman Kanak-kanak. Semoga apa yang kita dapat hari ini menjadi penyemangat kita dan menjadikan motivasi untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan menghadirkan pembelajaran yang bermakna serta menggembirakan bagi anak-anak kita semuanya. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas waktu dan inspirasinya, dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia penyelenggara, Bapak Ibu fasilitator pelatihan PM yang telah menyimak dengan antusias acara talk show, terutama saat segmen kelas PAUD 1. Mari kita tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk seluruh narasumber kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya juga ingin kita tepuk tangan dulu untuk kita semuanya hari ini. Kita sudah hebat sekali, sudah bertahan sampai siang hari ini. Sudah 3 bulan loh kita melaksanakan pelatihan PM ya Bapak Ibu. Bagaimana rasanya? Senang ya? Ya, alhamdulillah, berarti kita sudah berkesadaran, kita ini juga sudah bermakna,
Kalau kita happy, kita bisa menangkap dari awal sampai akhir, berarti sudah menggembirakan. Kalau begitu mari kita dengarkan closing statement dulu dari Ibu Asesor kita, nggih. Terima kasih. Terima kasih closing statement. Jangan takut mencoba hal baru. Pembelajaran mendalam tidak harus sempurna, Bapak Ibu sekalian. Yang penting anak-anak aktif, bahagia, dan belajar dengan makna. Mulailah dari hal kecil, misalnya memberi ruang anak untuk bertanya dan bereksplorasi. Dari situ guru akan menemukan keajaiban belajar anak. Kalau gitu saya juga mau pakai dulu nih Bunda. Ada kelinci, ada zebra. Keduanya bermain dengan ceria. Semoga ilmu ini membawa gembira. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Sekian dari Paulus 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon izin untuk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh moderator dan juga narasumber hari ini.